Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya penyakit dari sebuah penyakit HIV. Sebelumnya teman-teman udah tahu kan apa itu penyakit HIV? Baik, untuk sekilas info, HIV ini sangat sekali berbahaya bagi diri kita pribadi maupun orang lain dan akan tidak baik untuk keturunan kita nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kilasan dari jalannya sebuah penyakit HIV pada manusia. Di sini, HIV ini ditransmisikan melalui cairan tubuh dari yang terinfeksi HIV. Contohnya seperti darah. Darah ini bisa didapatkan dari satunya jarum suntik ketika seseorang itu melakukan contohnya seperti tato dan sebagainya atau penyuntikan yang lainnya. Nah, di sini ini bisa juga dari ASI. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Ketika seorang ibu yang sedang menyusui, jika ibu itu terdampak pada penyakit HIV, itu ia tidak boleh untuk menyusukan anaknya. Jadi itu yang perlu diketahui pada ibu-ibu, baik itu bapak-bapak dan adik-adik sekitarnya. Nah, di sini juga ada cairan seperti sekret pada vagina. Itu tidak boleh sekali karena HIV ini rentan terkena pada cairan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa fase di dalam HIV. Nah, di sini terdapat 3 fase dalam HIV yang perlu kita ketahui. Nah, di sini fase yang pertama adalah fase serokonversi dan yang kedua ada asimptomik dan yang ketiga ada AIDS. Nah, masing-masing dari fase ini akan saya jelaskan. Fase dari serokonversi. Nah, fase serokonversi ini terjadi di masa awal HIV atau AIDS. Nah, itu ibu-ibu harus perlu mengetahui. Serokonversi ini fase awal dari adanya HIV. Pada fase ini terjadi penyebaran yang luas pada virus. Nah, pada umumnya waktu yang digunakan untuk HIV ini berkembang pada fase awal yaitu selama 4 sampai 11 hari. Nah, ini juga termasuk kondisi yang dapat virus lakukan pada melalui mukosa pada tubuh kita. Nah, di sini juga kondisi ini dapat bertahan selama beberapa minggu dan gejala yang cukup ringan, ya ini yang perlu ibu-ibu ketahui, bapak-bapak ketahui. Nah, gejalanya ini cukup ringan dan tidak ada yang spesifik, umumnya seperti demam, flu, dan ruam-ruam. Nah, kemudian keluhan akan berkurang pada masa bertahan tanpa gejala menunggu atau mengganggu gitu. Pada masa ini akan terjadi penurunan pada peningkatan badan kita atau kekuatan badan kita. Nah, di sini kita lanjut lagi pada fase yang nomor 2. Pada fase asimptomik, HIV ini memang benar-benar sudah terdeteksi melalui pemeriksaan darah. Nah, penderita infeksi HIV ini dapat hidup bebas dengan gejala hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, walau tanpa intervensi pengobatan, pada fase ini replikasi virus tetap berjalan secara langsung. Nah, ini penurunannya sangat kontan sekali gitu. Ini tidak ada lagi fase yang sebentar-sebentar, ini langsung untuk kekuatan otot atau imunitas pada tubuh orang itu sendiri. Nah, yang fase yang ketiga ada AIDS. Pada fase ini umumnya tetap berada dalam kadar yang tinggi. Nah, di sini juga infeksi oportunistik mulai muncul secara signifikan. Nah, infeksi oportunistik ini bersifat berat, meliputi berbagai gangguan pada fungsi organ dan sistem dalam tubuhnya. Nah, di sini juga biasanya ini merupakan menurunnya CD4 mempermudah infeksi dan perubahan seluler menjadi keganasan. Nah, contohnya yang paling umum ya, yang dirasakan pada orang-orang itu demam dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke stadium infeksi HIV. Pada stadium infeksi HIV ini, ibu-ibu, bapak-bapak, perlu kita ketahui terdapat 4 fase infeksi pada HIV-nya. Yang pertama ada stadium 1. Nah, di sini stadium 1 ini biasanya masih akut yang disertai dengan rasa sakit pada yang kedua. Nah, di sini lokasinya ini biasanya yang tidak berdampingan dengan jarak. Untuk time-nya atau waktunya itu jarak lebih dari 1 cm dan mulai dari 3 bulan. 3 bulan berawal dari penyakit atau gejala pada HIV orang itu sendiri.
masuk ke fase yang kedua atau stadium yang kedua, stadium infeksi HIV, ini bergantung bertahun-tahun pada pengobatannya. Nah, di sini pengobatannya yang seperti apa? Penuh atau tidakkah pada penyakit HIV itu? Nah, lanjut di sini pada HIV ini pasien kehilangan berat badan kurang dari 10 massa badan yang biasanya. Nah, resiko pada penyakit HIV ini, yang pertama ada herpes zoster. Yang kedua, bagaimana adanya manifestasi minor mukokutan. Dan yang ketiga ada infeksi saluran pernapasan atau rekuren. Nah, di sini kita masuk ke stadium 3. Di sini di mana stadium 3 ini sangat-sangat efektif sekali ya. Kita lihat. Nah, stadium 3 pada HIV ini akan menyebabkan pasien kehilangan berat badan lebih dari 10% dari massa tubuh. Pasien juga akan mengalami beberapa infeksi dan gejala tersebut. Nah, pada pasien yang mengalami gangguan kesehatan pada HIV khususnya, ini diarenya lebih dari 1 bulan. Itu yang perlu ibu-ibu catat dan bapak-bapak catat, baik pun anaknya, keluarganya, dan lainnya. Informasi ini perlu kita sebarluaskan. Karena apa? Ini merupakan kesehatan pada tubuh kita yang harus kita jaga. Apabila tanda-tanda dan gejala ini sudah masuk ke dalam tubuh ibu dan bapak, silakan cek ke rumah sakit. Nah, yang pertama ada diare. Diare ini tidak biasa, tidak 3 hari, tidak juga 1 hari, dan tidak juga sampai seminggu. Diare ini 1 bulan. Nah, demamnya itu rentan dari lebih dari 1 bulan. Nah, di sini juga infeksi bakterinya ini sangat parah sekali. Terjadi tuberkulosis pada paru. Nah, untuk stadium 3 ini ya berada di tempat tidur lebih dari 50% dalam 1 bulan terakhir. Berarti 50% dari hari-hari pada pasien yang terkena penyakit HIV ini, teman-teman, yang lebih rentan banyak hari-harinya di kamar dibandingkan aktivitas di luar. Karena apa? Ketahanan tubuh pada seseorang yang terkena HIV ini tidak ada lagi. Imunnya berkurang, sangat-sangat berkurang pada stadium 3. Lanjut ke stadium 4. Nah, di sini pada pasien yang mengalami HIV pada stadium 4 ini mengalami infeksi AIDS. Nah, ini banyak sekali. Nah, pada stadium 4 ini rata-rata hanya dapat beraktivitas di atas tempat tidur lebih dari 50% dari waktu kesehariannya. Berarti hampir dari 70% waktu orang yang terkena HIV ini pada stadium 4 lebih banyak di kasur. Karena apa? Kurang adanya ketahanan tubuh dan berkurangnya imunitas pada tubuh seseorang. Nah, ini yang perlu kita catat ibu dan bapak di rumah, adik-adik sekalian. Di sini kita harap kami sebagai generasi kesehatan, anak kesehatan, kami sangat mengingatkan kepada bapak dan ibu agar selalu menjaga kesehatannya, menghindari dari membuat tato dengan jarum suntik yang sama, terus melakukan hubungan seksual dengan yang bukan mahramnya, dan yang ketiga di sini perlu kita jaga. Kita tidak bisa mendeteksi bahwa seseorang itu terkena HIV. Bahkan terlihat ia cantik, ia baik, ia seperti apa itu kita tidak tahu. Maka dari itu kita perlu mewaspadai diri agar tidak terkena dampak HIV. Apabila kita terkena HIV, kita harus memikirkan masa depan kita, bagaimana anak kita nanti, bagaimana orang sekitar kita. Seperti itu.